Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Toto Priadi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis break-even point. Di dalam Excel ini, saya akan menampilkan beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah bagian data, ya ini adalah bagian data. Kemudian yang sebelah sini adalah bagian display untuk memperagakan grafiknya. Kemudian di bagian kotak ini kotak OEE, Overall Equipment Effectiveness. Ini akan kita gunakan sebagai cara untuk menentukan kapasitas produksi dari sebuah perusahaan. Kemudian display di bagian bawah ini adalah cara saya menampilkan grafiknya nanti. Baik, jadi rekan-rekan nanti bisa melihat data perubahan data itu dari apa yang nanti saya ubah dari sisi sebelah kiri ini. Kita mulai dulu dari menampilkan kapasitas dari pabrik ini. Jadi saya akan cek dulu kapasitasnya berapa. Inilah batas ya kapasitasnya. Pada jumlah kapasitas maksimum di sini 438. Nah, ini akan dipengaruhi oleh jumlah jam produksi dikalikan dengan maksimum produksi dalam 1 jam. Misalkan ini kita ubah jadi 55, maka kapasitasnya di sini akan bertambah. Kemudian data biaya ya, data biaya di sini. Data biaya di sini ada biaya variabel, kemudian ada biaya tetap, harga jual seperti biasa dalam analisis break-even point. Nah, kemudian kita tetapkan dulu, kita tampilkan dulu biaya variabel itu seperti apa. Nah, inilah biaya variabel. Biaya variabel itu inputnya dari sini, variabel cost per unit. Kalau saya ubah menjadi 650 dari 600, maka biayanya akan bergerak kemiringannya ke atas. Kemudian ada biaya tetap. Ya, kalau biaya tetap di sini saya tampilkan, bentuknya adalah seperti ini. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Kemudian kalau kita jumlah, akan ketemu namanya biaya total. Biaya total di sini, kalau saya peragakan dengan biaya variabelnya meningkat menjadi 700, maka kemiringannya yang berubah. Tetapi kalau di sini biaya tetapnya yang berubah, misalnya maintenance cost dari 30 ke 40, ya, bergeraknya adalah secara total berubah dan garisnya sejajar, kemiringannya tetap sama. Supaya kelihatan, saya ganti, misalkan dengan angka yang lebih besar, 60 ya. Baik, supaya tidak mengganggu di sini, biar tetap saya nonaktifkan gambarnya. Kemudian sales ya, sales. Sales itulah jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual. Nah, grafiknya adalah yang seperti di sini, garis biru. Nah, kemudian setelah ini muncul, berarti kita punya garis total cost berwarna merah dan garis sales atau penjualan. Supaya tidak mengganggu di sini, biaya variabel ini akan saya nonaktifkan gambarnya. Jadi sekarang kita punya di sini, inilah garis cost, total cost yang merah. Biru muda lah garis total sales. Di titik tengah inilah namanya break-even point, di mana total cost sama dengan total sales. Kalau kita munculkan bentuknya adalah seperti ini. Jadi pada titik ini, jumlah unit produksi, kemudian jika dikalikan dengan harga jual, akan sama dengan total cost yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan kapasitas produksi tadi,
maksimum tadi kan adalah sejumlah 438. Karena di sini jumlah yang diproduksi masih menggunakan asumsi bahwa mesin beroperasi secara maksimum seluruhnya. Nah, di dalam penjelasan tentang kapasitas maksimum ini seringkali kita kekurangan konsep untuk menjelaskannya. Maka saya munculkan di sini konsep overall equipment effectiveness. Overall equipment effectiveness itu perkalian dari availability, performance, dan quality. Untuk Anda yang ingin mempelajari secara khusus bisa membuka di literatur tentang manajemen operasi. Suatu saat saya akan membahas secara khusus dikaitkan mungkin dengan return on investment. Tapi intinya adalah bahwa pabrik itu tidak pernah seluruhnya 100% availability-nya. Bisa jadi dia hanya 90%. Nah, kita lihat di sini availability 90%. Maksudnya, kalau ada rencana 100 jam, kalau sampai ada mesin yang berhenti, maka di sini akan berkurang, misalnya 10%. Kemudian performance ya. Performance itu kecepatan. Seharusnya misalnya 100 unit per jam. Ternyata hanya 90 unit per jam. Jadi bisa jadi di sini ya 95, maka berkurang lagi overall equipment effectiveness udah 85%. Kalau kita lihat garisnya di sini, ya jadi garis biru ini kalau sebelumnya adalah berimpit dengan garis merah. Tapi seiring dengan penggunaan mesin yang tidak pernah OEE 100%, level dunia itu hanya sekitar 85%. Jadi kalau kita lihat di sini availability berkurang sebanyak 10% jadi 90%, ini sudah berkurang, OEE sudah turun. Kemudian performance-nya di sini berkurang tinggal 95%. Semakin tua, performance mesin semakin turun karena melambat dan seterusnya. Berhenti. Kemudian quality. Quality itu maksudnya begini. Dari 100 produksi yang saya lakukan, kalau yang bagus hanya 95, maka quality-nya 95%. Sehingga disinilah gap yang muncul antara kapasitas maksimum dengan kapasitas yang mungkin saya lakukan. Jadi kapan saya bisa berproduksi? Sepanjang kita berproduksi di bawah atau sebelum garis biru ini. Ini saya tampilkan konsep margin of safety. Kita semua biasanya tahu bahwa perusahaan punya target produksi. Jadi targetnya di sini adalah 250.000. Target ini mestinya di atas break-even point dan kemudian di bawah OEE. Nah, misalkan di sini saya targetnya menjadi 300.000. Ini juga masih bisa dicapai karena masih di bawah garis yang berwarna biru. Baik, kemudian kalau kita mau lihat di sini, jadi artinya adalah kapasitas produksi itu tidak pernah bisa maksimum, berkurang karena beberapa hal, availability-nya berkurang, karena diservis, karena berhenti, dan seterusnya. Performance tidak pernah 100% karena melambat, menua, dan kemudian quality juga tidak pernah 100%. Sehingga dengan demikian, OE ini adalah batas maksimum kita bisa menentukan jumlah produksinya. Kalau kita berproduksi di bawah itu, maka masih bisa dilakukan. Kalau di atas itu, tidak ada lagi kapasitas yang tersisa. Baik, kemudian kalau BEP ini saya tampilkan dalam bentuk loss area, maka bentuknya adalah seperti ini. Loss-nya merah. Kalau yang profit saya tampilkan, bentuknya adalah yang hijau di sini.
Baik, jadi kita lihat di sini bahwa break-even point di sini memberi kita beberapa inspirasi. Jadi pertama adalah kita harus berproduksi atau menjual di atas break-even point supaya memperoleh laba atau keuntungan. Break-even point juga bisa berubah kalau harga jual berubah, misalkan harganya meningkat, maka akan menurun break-even point-nya. Break-even point juga berubah ketika di sini biaya variabelnya berubah. Misalnya di sini biaya variabelnya dari 600 menjadi 500. Kalau margin of safety tidak berubah sepanjang targetnya tidak kita ubah. Yang berubah, targetnya berubah, maka di sini jaraknya ini akan berbeda. Kalau target secara unit tidak berubah, sementara di sini harganya misalkan meningkat, maka terlihat bahwa margin of safety berubah secara persentase, kita menjadi lebih aman, karena semakin jauh dari garisnya, break-even point secara unit ini akan semakin aman. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Suatu saat kita akan membahas topik yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu, saya Toto Priadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.